Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Sri. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas waktunya yang diberikan Ibu. Saya izin memperkenalkan nama saya kembali. Nama saya Bagus Hadi Pratama dengan NIM 210401010243 dari Universitas Siber Asia Program Studi Informatika. Kali ini saya akan mempresentasikan studi kasus analisis segmentasi pelanggan Kimia Farma berdasarkan perilaku pembelian menggunakan clustering K-mean dan DBSCAN yang bertujuan untuk melengkapi kerja praktek saya. Sebelumnya, saya akan membacakan pernyataan keabsahan kerja praktek. Saya yang bertanggal tangan di bawah ini dengan nama Bagus Hadi Pratama, NIM 210401010243 dengan judul kerja praktek tadi kasus analisis segmentasi pelanggan kimia farma berdasarkan perilaku pembelian menggunakan metode clustering K-means dan DB-scan. Satu, kerja praktek disusun secara ilmiah yang memenuhi aspek originalitas, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, kerja praktek disusun tidak menggunakan generatif AI untuk perbantuan penulisan kalimat atau paragraf atau bab. Yang ketiga, data yang digunakan dalam penelitian adalah data yang bersumber pada penerapan metode usulan dari sumber ilmiah dari instansi yang berizin secara resmi. Jika di kemudian hari ditemukan hal-hal yang melanggar ketentuan penyesuaian kerja praktek, saya siap bersedia dan menerima sanksi akademik dari Universitas Siperasia. Latar belakang dari laporan kerja praktek ini yaitu Kimia Farma sendiri merupakan perusahaan farmasi terbesar di Indonesia yang memiliki volume data penjualan besar dari transaksi pelanggan di berbagai cabang. Tantangannya, data transaksi belum dimanfaatkan secara optimal untuk memahami perilaku pelanggan, pola pemberian berbeda di setiap pelanggan, yang meliputi frekuensi, nilai, dan lisensi. Peluang yang muncul menggunakan teknik clustering, K-mean DB-scan dapat digunakan untuk segmentasi pelanggan berbasis data sehingga strategi pemasaran dapat lebih tepat sasaran. Untuk cakupan analisis ini menggunakan data penjualan dari periode 2020 sampai dengan 2023 yang menggunakan Python eh, dan di Google Colab sebagai alat utama analisisnya. Tujuan dan manfaat kerja prakteknya memiliki tujuan menganalisis data penjualan kimia farma berdasarkan perilaku pembelian pelanggan. Yang kedua, melakukan segmentasi pelanggan menggunakan metode clustering dan DB-scan. Yang ketiga, membandingkan hasil segmentasi pelanggan dari metode K-means dan DB-scan. Yang keempat, mengimplementasikan proses analisis data menggunakan Google Colab sebagai alat bantunya. Manfaatnya sendiri, untuk mahasiswanya pengalaman langsung mengolah data nyata dan menerapkan data mining dan clustering di industri. Untuk perusahaan, menjadi bahan pertimbangan untuk memahami pelanggan dan menyusun strategi pemasaran tepat sasaran di kelanjutan. Untuk akademik, menjadi referensi akademik dan evaluasi kurikulum analisis data dan teknologi informasi di bidang industri. Dari analisis yang saya lakukan, terdapat 4 permasalahan utama yang hasil dari observasi data penjualan kimia farma dari periode 2020 sampai dengan 2023. Yang pertama, data belum dimanfaatkan secara optimal. Data tersebut memiliki jumlah yang sangat besar, hanya digunakan untuk administrasi dan pelaporan tanpa diolah untuk informasi yang strategis. Yang kedua, belum ada segmentasi struktur. Data dari perusahaan belum bisa membedakan high value customer, pelanggan rutin maupun yang sudah lama tidak bertransaksi. Yang ketiga, kualitas data belum memadai, yaitu 60% baris data memiliki missing value pada kolom date atau masalah pencatatan di tingkat cabangnya. Yang keempat, permasalahan yang muncul belum adanya perbandingan metode. Next.
tahapan dan analisis data. Solusi penerapan clustering K-mean dan DBSCAN mengikuti standar data mining dari data mining Chris DM. Yang pertama yaitu business understanding, yang dilanjutkan dengan data understanding, data preparation, RFM engineering, kemudian dilanjutkan ke data scaling, modeling, dan yang terakhir evaluasi. Teknik clustering yang digunakan yaitu K-mean, centroid based, partisi data ke K kelompok cocok untuk data spherical dengan ukuran cluster relatif seragam. Kemudian DBSCAN mampu mendeteksi cluster bentuk tidak beraturan dan outlier atau data pensilan. Nextnya, fitur engineering atau analisis RMM-nya. Terdapat 3 variabel utama untuk segmentasi pelanggan berbasis perilaku pembelian. Yang pertama, resensi, kemudian frekuensi, dan monetary. Hasil dari analisis RF-nya menghasilkan 146.618 pelanggan unik siap untuk clustering. Yang kemudian eksplorasi dan preprocessing data. Karakteristik dataset awal dan proses preprocessing menggunakan Python di Google Colab. Nah, ini contoh gambar pada gambar 1. Saya telah melakukan load data dari Google Sheet, kemudian saya olah di menggunakan Python di Google Colab. Nah, untuk gambar kedua itu parse date dan check missing value. Di sini ada presentasi karakteristik datasetnya. Total barisnya ada 672.458. Kolom atributnya ada 8. Baris missing pada kolom date-nya terdapat terlalu banyak sebesar 407.533 dan persentasi missing value-nya sebesar 60%. Reprocessing data dan pembentukan tabel RFM. Setelah data tadi di drop, terdapat missing value. Setiap drop missing row dan agregasi per customer name terbentuk 146.618 baris RFM. Nah, untuk kemudian proses pre-processing, penanganan missing value pada kolom date, baris tanggal dihapus karena analisis RFM membutuhkan informasi temporal. Seperti gambar nomor 3, drop row dengan missing date, dan gambar keempat yaitu tabel RFM untuk 5 customer pertama. Seperti ini. Kemudian next-nya statistik deskriptif variabel RFM. Distribusi RFM menunjukkan variasi signifikan. Mayoritas pelanggan melakukan 1-2 transaksi. Nah, seperti gambar di sini, gambar 5, statistik deskriptif RMM, count min, menghasilkan resensi kurang lebih 245 hari. Rata-rata sejak transaksi terakhir variasi sangat tinggi antar pelanggan. Untuk frekuensinya, 1-2 transaksi, yang berarti mayoritas pelanggan melakukan transaksi sangat jarang, distribusi miring ke kanan. Kemudian untuk monetarinya kurang lebih sebesar 89.500 rupiah rata-rata total pembelian per pelanggan. Kemudian ada outlier yang bernilai transaksi yang tinggi. Kemudian hasil eksperimen penentuan jumlah cluster optimal. Jadi di sini ada menggunakan metode elbow method dan silhouette score untuk menentukan key terbaik pada K-man. Seperti gambar 7, hasil analisisnya menunjukkan elbow method inertia menurun signifikan dari K1 ke K4 kemudian melandai. Untuk silhouette score-nya, nilai tinggi pada K4 menunjukkan pemisahan cluster paling optimal. K4 dipilih untuk K-min, terstruktur dan mudah diinterpretasikan. Kemudian K-min mengelompokkan seluruh
146.680 pelanggan ke 4 klaster dengan proporsi yang seimbang. Dan di sini seperti contohnya pada gambar 9 terdapat dua apa seperti gambar 2D scatter plot cluster K-mean, Ascending dan Monetary. Nah, setelah itu ditunjukkan dari gambar 10 heat map-nya seperti ini yang menunjukkan ada 4 cluster yaitu Campion, Loyal, At-risk, dan Hibernation. Setiap cluster tersebut memiliki karakteristik yang unik dan yang diterjemahkan ke strategi bisnis yang berbeda. Nah, yang pertama tadi ada cluster Campion. Nah, Campion ini memiliki resensi yang rendah, frekuensi tinggi, dan monetary yang tinggi. Strategi bisnisnya yaitu reward dan retain. Kemudian ada program loyalitas eksklusif. Yang cluster kedua yaitu cluster ke satu yaitu loyal customer yang memiliki frekuensi tinggi, monetary cukup, resensi menengah. Kemudian untuk strategi bisnisnya, program loyalitas, upsell, dan cross-sell. Yang kemudian cluster 2 yaitu at-risk customer yang memiliki resensi tinggi, lama tidak membeli, pernah valuable. Strategi bisnisnya yaitu re-engagement campaign, voucher diskon. Cluster yang terakhir, hibernation, memiliki profil resensi dan monetary rendah, low value customer, yang kemudian dilanjutkan dengan strategi bisnisnya minimal effort dan bulk promo otomatis. Kemudian di sini terdapat hasil dari K-distance plot untuk tuning apps. Yang gambar 12 di sini terdapat karakteristik cluster di Basecamp. Nah, dari sini terdapat pelanggan masuk cluster di utama, sisanya terdeteksi sebagai noise atau outliers, kurang lebih 85%. Terdapat 11 cluster plus noise point dengan jumlah anggota bervariasi per cluster. Outlier sebanyak 0,5%. Kemudian perbandingan analisis dengan K-mean dan DB-scan. Dan metriknya jumlah cluster, K-mean mempunyai 4 segmen dan DB-scan mempunyai 11 cluster plus noise. Untuk noise atau outliernya, K-mean terdapat 0% false assignment dan DB-scan kurang lebih 0,5% terdeteksi sebagai outlier. Metodenya, K-mean menggunakan centroid based partitioning dan DB-scan menggunakan decency based no preset K. K-means terbaik untuk special event group dan DB-scan untuk irregular set dan outlier detection. Seperti ini adalah visualisasi 3D perbandingan K-mean dan DB-scan. Untuk nextnya kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis data atau pengolahan data dari PT Kimia Farma yang telah saya lakukan. Yang pertama, data transaksi belum diolah optimal untuk segmentasi. Kemudian 60% missing value, hanya terdapat 264.925 baris yang valid untuk metode RFM. Kemudian K-mean terdapat K-mean K4 menghasilkan segmentasi terstruktur, yaitu terdapat 4 cluster Campion, Royal, At-risk, dan Hibernation. DB-scan mendeteksi outlier atau perilaku pembelian ekstrim. Yang kelima, keduanya saling melengkapi untuk pemahaman pelanggan menyeluruh. Kemudian untuk sarannya, yang pertama, perbaiki kualitas data transaksi atau timestamp di tingkat cabang. Kemudian membangun customer data platform atau CDP yang terpusat. Kemudian otomasi segmentasi dengan pipeline terjadwal. Keempat, personalisasi strategi pemasaran berbasis cluster. Yang kelima, eksplorasi metode lain seperti hierarki dan KMN. Enam, tambahan atribut seperti produk kategori, region, dan channel. Mungkin sekian dulu presentasi yang telah saya buat untuk menyelesaikan tugas
kerja praktik saya. Ada banyak kurang lebihnya, saya mohon maaf. Mungkin kalau Ibu berkenan, ada yang perlu ditanyakan. Baik, kalau tidak ada, saya tutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.